selamat datang di podcast Voice of Syariah. Bersama saya Duta Alfil kali ini, dan tentunya saya tidak sendirian karena saya ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Ibu Dr. Hajah Nur Mahmuda MA. Mungkin bisa kita sapa dulu narasumbernya. Halo Ibu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Untuk kesibukan akhir-akhir ini apa Ibu? Masih menyelesaikan perkuliahan, terus karena ini di penghujung semester ya. Objek-objek mahasiswa untuk betul. Semesternya. Udah musim-musim UAS gak Ibu? Iya, sudah musim UAS. Betul. Nah Ibu, sebelum saya ke pertanyaan inti nih ya, saya ingin mengangkat topik-topik yang sekarang lagi marak sekali Bu ya, terutama dalam masalah mental health dan juga kekerasan seksual Ibu. Karena kan untuk kasus kekerasan seksual sendiri itu berpengaruh ke mental health Ibu ya, betul? Nah itu untuk di zaman sekarang, mungkin tidak di zaman sekarang saja Ibu ya, mungkin di zaman-zaman kemarin juga sempat marak, dan sekarang itu lagi tinggi banget untuk kasusnya Ibu. Betul. Jadi sebenarnya darurat kekerasan seksual di Indonesia itu sudah cukup lama. Ya. Jadi sebelum Undang-Undang TPKS kan disahkan tahun 2022. Artinya sudah berapa tahun yang lalu? Berarti 4 tahun yang lalu ya. Iya, itu sudah dipandang sebagai tahun-tahun di mana puncak dari darurat kekerasan seksual di Indonesia. Nah, belakangan di tahun 2022 sampai sekarang 2026 ini nampaknya angka dan kasus kekerasan seksual ini semakin banyak ya. Iya, betul. Ya, bisa jadi karena satu, kesadaran korban atau orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melaporkan kasus kekerasan seksual itu semakin tinggi. Tentu karena edukasi, sudah teredukasi, sudah mendapatkan pencerahan kaitannya dengan regulasi. Artinya regulasinya sudah semakin khusus dan semakin memberikan ruang dan memberikan keadilan kepada penyintas utamanya, atau kita menyebutnya bukan korban kekerasan seksual tapi penyintas. Ya. Dengan demikian kasusnya semakin naik, apalagi belakangan ini kita cukup prihatin karena banyak lembaga pendidikan Islam intinya yang kemudian juga masuk menjadi ruang yang tidak aman gitu kan, atau menjadi ada kasus-kasus tentang kekerasan seksual. Tentu kita tidak bisa denial ya, tidak menganggap nggak ada gitu kan, tapi kita juga harus bermuhasabah, introspeksi, kira-kira apa ya yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual hatta terjadi di lembaga pendidikan Islam. Jika diomongkan soal kekerasan seksual Ibu, pasti menyangkut paut tentang mental health dari korban itu sendiri. Betul. Jadi kekerasan seksual itu kan menimbulkan traumatik kepada korban, tentu ya. Jangan dipandang cuman di catcalling aja, cuman dicentuh aja, lo jangan dikira. Mungkin orang mengatakan itu kan kekerasan seksual yang ringan gitu, tetapi dampaknya itu sangat besar bagi secara psikologis ya kepada penyintas atau korban. Jadi mereka bisa satu memiliki rasa tidak percaya diri gitu kan, karena merasa kok saya menjadi korban, berarti saya ini mungkin menjadi objek, saya mungkin dianggap saya terlalu menggoda ya gitu kan. Sehingga dia punya menyalahkan dirinya sendiri gitu kan. Betul. Padahal kalau di dalam paradigma tentang adanya kekerasan seksual, yang salah itu bukan korban, tentu yang salah adalah pelaku gitu. Tetapi di dalam psikologi penyintas itu mereka sering mengalami menyalahkan diri sendiri karena menjadi korban. Kalau saya tidak keluar malam ya hari itu, kalau saya tidak pergi sendirian ya, kalau saya tidak menghadap kepada beliau dan lain sebagainya, sehingga penumpukan kesalahan itu nanti bisa menjadi depresi. Kadang-kadang yang saya tidak suka adalah, atau mungkin yang saya sangat terganggu adalah ketika ada kasus korban kekerasan, kasus tentang kekerasan seksual, kemudian kita kenal nih misalnya itu korbannya, gitu kan. Terus kemudian teman-teman kadang-kadang
mungkin ada yang mengatakan secara mungkin dia berempati, kasihan dia jadi korban. Itu justru kalau didengar oleh korban itu menjadi dia terpuruk. Support system itu baik dari teman, makanya teman-teman sesama mahasiswa itu kalau ada teman-teman yang kira-kira kok berubah atau kok berbeda dengan kebiasaannya, tolong juga dicek gitu ya, kira-kira ada apa gitu kan. Kemudian juga keluarga, nah juga mungkin kalau di kampus support system dari lingkungan kampus. Jadi semuanya harus bekerja untuk memberikan penguatan kepada penyintas, karena untuk dia sampai bertahan itu sudah sesuatu yang sangat sangat luar biasa. Kalau kemudian dia bisa melapor, sounding itu juga sudah sangat luar biasa. Jadi artinya dia mengalami hambatan di dalam dirinya sendiri untuk bicara itu, karena bagi sebagian orang dikatakan itu aib kan gitu. Seringkali mereka itu lapor tuh nggak langsung loh ya. Jangan dipikir kalau kemudian terjadi kekerasan seksual terus langsung hari ini terjadi kekerasan seksual langsung hari itu lapor, nggak bisa begitu. Oh gitu Ibu. Kalau di dalam psikologi, karena psikologi korban itu tadi jadi ada dia harus memilih-milih, apa saya harus lapor sekarang, nanti kalau saya lapor apakah orang percaya kepada saya, apalagi kalau pelakunya mungkin dianggap orang yang punya kedudukan, status yang tinggi, yang orang mungkin lebih percaya beliau daripada korban. Nah ini hal yang kemudian akan difikirkan sangat dalam oleh korban dan akan sangat berbahaya kalau dia tidak punya teman di dalam proses itu. Sehingga kemudian menurut saya penting untuk tadi misalnya memfungsikan kita punya teman yang dan kita juga care dengan sesama teman, kira-kira apa yang terjadi, mungkin juga yang dekat misalnya sesama kosnya atau mungkin yang satu kelas yang kemudian bisa mengamati dari dekat perubahan-perubahan itu. Biasanya bisa teramati dari perubahan sikap, perubahan perilaku gitu. Salah satunya bisa kelihatan. Mungkin dia biasanya banyak bicara terus diam, mungkin dia aktif biasanya, kemudian dia bersikap pasif, kemudian biasanya dia gampang untuk ketemu orang, dia tiba-tiba menarik diri. Itu juga penanda-penanda beberapa terjadi kekerasan seksual, termasuk berkaitan dengan mental health gitu. Dari kasus-kasus yang sudah dibicarakan Ibu ya, di Fakultas Syariah sendiri itu kan ada unit yang namanya Family Corner Ibu, betul? Betul ya. Nah, dari kasus tersebut Ibu, bagaimana ya perannya Family Corner itu untuk menangani problem mental health untuk mahasiswa itu sendiri? Oke, jadi kalau Family Corner ini sebenarnya salah satu unit yang ada di Fakultas Syariah. Kita menyebutnya kalau di struktur itu menyebutnya sebagai unit penunjang akademik ya. Yang unit penunjang akademik yang kemudian ini diberikan atau dibentuk untuk memberikan ada pelayanan khususnya juga terhadap mahasiswa dan juga masyarakat secara umum. Nah, untuk mahasiswa kita sebenarnya juga memberikan pendampingan berkaitan dengan problem mahasiswa, baik berkaitan dengan problem akademik maupun problem non-akademik, termasuk berkaitan dengan mental health. Nah, mahasiswa bisa sebenarnya datang ya, teman-teman di Fakultas Syariah silahkan, itu kantor kita ada di lantai 1 ya, sebelum ke tangga, sebelahnya tangga pas itu ya. Nah, itu bisa ke situ, kemudian di situ ada saya, ada Pak Rauf, ada Bu Ica, yang kemudian nanti teman-teman bisa membuat appointment dulu untuk membuat perjanjian, kemudian kita bisa ngobrol. Mungkin kalau teman-teman butuh teman yang kemudian butuh curhat atau butuh bercerita gitu kan, share. Kita juga punya ada namanya relawan di dalam Family Corner. Jadi dalam Family Corner itu melakukan yang kita sebut sebagai peer counselor. Jadi mereka melakukan konseling tapi konselor sebaya istilahnya ya. Jadi sesama mahasiswa yang kemudian mereka sudah kita latih untuk dapat melakukan pendampingan kepada mahasiswa yang lain. Nah, ini yang
mungkin juga masih menjadi perlu kami terus sosialisasikan kepada mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa yang sudah menjadi konselor sebaya ini bisa membantu. Jadi mungkin kalau sama dosen mungkin bahasa Jawanya pekewuh gitu ya, ada jarak gitu, bisa ke mahasiswa yang jadi peer konselor atau konselor sebaya. Jadi ini mungkin kami perlu untuk sosialisasikan, misalnya di IAT, prodi IAT itu siapa aja yang konselor sebayanya, di HTN siapa aja, di HKI siapa aja, sehingga teman-teman yang sesama prodi itu bisa lebih lebih nyaman untuk menyampaikan dan bercerita. Family Corner cukup banyak menangani kasus yang beragam ya ternyata. Iya, Tidak kasusnya macam-macam ya. Betul. Mulai dari yang mungkin masih cuman hanya kesulitan untuk mengatur waktu gimana, ada mahasiswa yang mungkin nangis ketemu dosennya. Mungkin ini ceritanya kebetulan mungkin tentang tahfidz, jadi mahasiswa yang kesulitan untuk mengejar target tahfidznya sampai nangis, kemudian gimana saya kesulitan untuk mengikuti target. Ada mungkin teman-teman yang sedang tahfidz kemudian kesulitan untuk mengatur ritme kuliah dengan harus murojaah, itu juga kalau itu kan masih standar ya, maksudnya itu, tapi ada maksudnya mulai dari kesulitan misalnya mismanagement waktu ya, bagaimana dia kesulitan untuk mengelola waktu sebagai mahasiswa, sampai kemudian yang tadi saya ceritakan masalah keluarga, masalah keuangan, dan macam-macam memang masalahnya gitu kan ya. Jadi ya dinamika berbagai macam mahasiswa dengan berbagai macam latar belakang, saya pikir ya itulah yang kemudian tapi yang menjadi penting untuk teman-teman mahasiswa pahami bahwa misalnya ada masalah apapun, itu harus kita lihat sebagai masalah itu bukan diri kita, gitu kan ya. Jadi masalah itu bukan diri kita, masalah itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi. Kalau kita mengidentifikasi masalah sebagai diri kita, maka kita akan stuck dan kita tidak akan mampu untuk bergerak menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau kemudian kita masalah sesuatu yang ada di luar diri saya yang kemudian harus saya selesaikan. Nah, ketika dia mampu untuk letakkan masalah di mana dan diri dia di mana, itu sudah satu modal gitu kan. Nah setelah itu nanti teman-teman jangan pernah merasa sendiri gitu maksud saya. Ada teman-teman misalnya ya, kalau kemudian di Fakultas Syariah kita ada Family Corner, teman-teman kalau ada masalah butuh teman curhat, butuh teman untuk berbagi, ya bisa datang ke Family Corner gitu, betul ya. Kalau mungkin dengan Bapak Ibu dosen mungkin masih kurang enak, atau mungkin lebih enak dengan teman-teman mahasiswa, silakan nanti bisa bertemu dengan teman-teman yang di peer konselor. Cukup kompleks ya Ibu ya untuk peran Family Corner sendiri itu. Iya, dan itu belum tambah lagi, kadang-kadang juga ada, karena memang Family Corner itu kaitannya dengan pojok keluarga. Artinya sebenarnya itu kan permasalahannya adalah bagaimana kemudian menyiapkan ketahanan keluarga dan menjadikan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang memiliki ketahanan keluarga gitu kan ya. Tapi Ibu, untuk masalah kekerasan seksual sendiri ini ya, perannya Family Corner untuk upaya melakukan pencegahan kekerasan seksual dari segi mental health sendiri itu seperti apa ya Ibu? Ya, jadi kalau yang pertama begini, untuk Family Corner kaitannya dengan kekerasan seksual memang sedang kita lakukan ya dalam semester ini, bekerjasama dengan teman-teman HMPS ya. Jadi semua HMPS yang ada di Fakultas Syariah itu sudah melakukan sosialisasi kaitannya dengan pencegahan kekerasan seksual. Kalau saya nggak salah sekitar bulan Mei kemarin atau April ya, itu sudah dilaksanakan. Nah selain itu kita juga berupaya teman-teman ya di Family Corner itu untuk memberikan
bagaimana kemudian kita memiliki kesadaran ya tentang kita itu punya self esteem ya, punya kemudian nilai-nilai yang kemudian kita junjung tinggi dari diri kita sendiri, dan nilai-nilai ini yang kemudian menjadi bagian dari kepantasan kita di orang lain. Artinya begini kan, misalnya kita punya keyakinan bahwa semua makhluk Tuhan itu adalah unik dan semua makhluk Tuhan itu adalah unggul, atau kita sebut dalam bahasa Al-Quran itu karomatul insan. Jadi manusia itu semuanya mulia karena dimuliakan oleh Tuhan. Nah, nilai-nilai tentang itu yang kemudian ingin kita semaikan gitu. Bagaimana kemudian itu membentuk self esteem di dalam diri mahasiswa. Tentu sebagai institusi, bagian dari institusi perguruan tinggi, saya yakin dosen-dosen juga melakukan hal yang sama. Artinya beliau-beliau itu, kalau kita sebut itu namanya strategi insersi. Insersi itu insert itu menyisipkan, ya kan, menyisipkan. Jadi beliau itu mungkin mengajar matematika mungkin, atau beliau itu mungkin mengajar filsafat, tapi beliau bisa menyisipkan nilai-nilai tentang keadilan, tentang persamaan di dalam ketika beliau melakukan mata kuliah. Apalagi yang mata kuliah yang dekat-dekat kayak tafsir, kayak hadis kan mata kuliahnya kan dekat sekali ya. Jadi kita bisa dosen bisa langsung ngambil, ini bagaimana tafsir tentang pencegahan kekerasan seksual, bisa langsung begitu. Tapi untuk mata kuliah yang agak kayaknya jauh nih, bahasa Indonesia, apa hubungannya bahasa Indonesia dengan kekerasan seksual? Tapi sebagai pengampu bahasa Indonesia, beliau bisa menyisipkan nilai-nilai tentang bagaimana berlaku ya, bagaimana kemudian, atau mungkin mata kuliah Pancasila. Sekarang masih ada nggak Pancasila? Mata kuliah itu ada. Misalnya misalnya mata kuliah itu nanti dosen bisa menyampaikan, ini insan Pancasila itu yang begini-begini, yang tidak menjadi pelaku, dan kalau dia mengetahui dia bisa ikut pelapor misalnya, dan seterusnya. Jadi strategi bisa insersi, bisa pencegahan dalam arti nilai-nilai, dan juga sebenarnya kita juga bisa melakukan peneladanan. Jadi misalnya kadang-kadang saya juga mungkin dosen-dosen juga akan menegur ya teman-teman mungkin mahasiswa yang terlalu dekat, mungkin laki-laki dan perempuan gitu kan. Itu siapanya loh gitu kan. Perlu ditegur untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual gitu kan. Jadi banyak, termasuk juga bagaimana kemudian sarana prasarana yang ramah dan aman dari tindakan kekerasan seksual gitu. Untuk tindakan pencegahannya cukup banyak ya Ibu ya, yang perlu diperhatikan tentunya. Tapi terkhusus untuk para korban Ibu, dari Family Corner sendiri, terkhususnya dari Ibu, mungkin bisa dijelaskan upaya-upaya untuk melapor Ibu jika kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan kampus itu seperti apa Ibu? Ya, jadi sebenarnya untuk pelaporan itu kan bisa melalui di fakultas juga bisa ya. Ada namanya layanan terpadu ya di fakultas. Kemudian ada juga melalui PSGAD, jadi Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas. Itu kita punya, saya intip dulu ya Mbak. Iya, itu tidak apa-apa. Ada nomor ini, nanti teman-teman di Fakultas Syariah 0881 98 54 371. Nah, itu adalah admin punyanya PSGA untuk melaporkan kekerasan seksual. Dan ini di setiap fakultas itu kan ada banner nih dari PSGA. Terus kemudian ada QR code ya, ada kode yang kemudian bisa di scan, kemudian nanti bisa melakukan pelaporan secara langsung ya kepada PSGA. Kalau kemudian bisa juga dilaporkan melalui kami, tetapi sampai hari ini mohon maaf kalau yang berkaitan dengan pelaporan kekerasan seksual ini 2 tahun terakhir ini untuk Family Corner belum menerima laporan tentang kekerasan seksual ya. Sehingga kemudian mungkin kalau untuk data saya belum bisa cerita karena kami belum menerima laporan kekerasan seksual. Tetapi kalau misalnya ada itu, kemudian yang pertama teman-teman yang perlu untuk diperhatikan adalah
ketika terjadi adanya kekerasan seksual itu jangan lupa catat gitu ya. Iya. Dicatat dengan baik, dokumentasikan. Contoh misalnya kasusnya apa, siapa, ingat-ingat tanggal berapa, jam berapa, kronologinya apa, karena nanti di dalam laporan itu akan diminta, misalnya kan akan ada kronologi kasus gitu kan, misalnya tanggal sekian, jam ini, jam 6.30 saya di WA mendapatkan chat berupa diminta untuk datang ke kampus. Setelah itu kemudian apa, itu kronologinya dicatat dengan baik, didokumentasikan, dan bukti-bukti yang ada tolong juga simpan. Dikumpulkan, Iya, betul. dikumpulkan. Artinya misalnya ada bukti chat misalnya di screenshot kan ya, itu dikumpulkan. Kalau ada bukti yang berkaitan dengan misalnya mungkin ada foto-foto atau mungkin ada gambar-gambar, bisa disampaikan gitu kan. Jangan sampai, kadang-kadang begini teman-teman itu korban itu kan, mohon maaf kalau kasusnya atau agak misalnya terjadi perkosaan misalnya, itu kan mereka cenderung untuk membuang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaku ya. Nah itu akan menyulitkan dalam beberapa hal kaitannya dengan kesaksian. Jadi nanti artinya bukti-bukti, jadi jangan sampai dibuang gitu kan. Termasuk kalau misalnya terjadi adanya perkosaan itu harus langsung visum, karena kan masih misalnya masih ada Bekasnya. masih ada Bekas. misalnya lukanya masih kelihatan, mungkin masih ada sperma dan lain-lain, kemudian misalnya celana dan lain-lain misalnya itu masih ada, itu jangan dibuang dulu, jangan orang kan mungkin itu kan membuatkan traumatis, kadang dibuang terus dibakar dan lain sebagainya. Itu penting gitu kan, untuk yang melakukan ya memang jangan korban sendiri dalam kondisi terpuruk ya. Iya, Makanya betul. harus ada pendamping gitu kan. Pendamping itu yang kemudian menyelamatkan tadi itu kan. Tapi kalau korban masih cukup kuat ya silakan itu di keep dulu, disimpan, kemudian nanti bisa disampaikan kepada teman pendampingnya itu. Jadi dokumentasi itu perlu, dan kemudian bukti-bukti itu perlu untuk disampaikan. Dan teman-teman jangan lupa, jangan ragu-ragu untuk melaporkan. Jangan jangan menganggap kalau melapor itu hanya untuk kepentingan Anda. Ya, maksudnya karena kalau Anda diam itu berarti Anda membuka keterulangan. Ya, jadi kan akan terulang lagi karena ini saya kemarin melakukan ini tapi nggak ada yang lapor nih, aman, lakukan lagi. Nah, dan itu akan menjadikan korbannya bukan hanya satu, mungkin akan bertambah ya. Sehingga kemudian pembiaran atau diam ketika terjadinya itu berarti terjadinya membuka pengulangan kekerasan seksual. Jadi membuka peluang ya Ibu ya. Membuka peluang, dan korbannya akan semakin banyak. Dengan Anda melapor atau kita melapor, yang tahu itu akan menutup. Jadi siklusnya itu tidak akan terulang lagi karena dia kan sudah dilaporkan, nanti ada penanganan dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada pelaporan, nanti akan terjadi terus menerus. Bagaimana mungkin yang kita saksikan beberapa waktu terakhir ini ya, mungkin ada yang sudah 5 tahun ya, karena lapornya kan baru berani sekarang. Iya, betul. Misalnya, tapi jangan disalahkan. Kemudian ada mengatakan, lah kejadiannya sudah 5 tahun yang lalu, kenapa lapornya baru sekarang? Loh, Anda nggak tahu situasi dan psikologi dari korban. Karena untuk ngomong aja dia itu sudah harus memerlukan kekuatan yang sangat gitu. Karena untuk tadi misalnya dia akan dihadapkan dengan saya kok jadi korban, apa salah saya, apakah saya ini mendapatkan azab dari Tuhan gitu kan, malah dia menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian mungkin dia, kalau saya ngomong nanti jadi aib, gimana keluarga saya, gimana masa depan saya, kalau mungkin itu kampus dia ini, gimana nanti kampus saya, kalau kiainya gimana, kiai saya gimana, pondoknya. Itu sudah berputar-putar di dalam pikiran dari penyintas. Sehingga untuk melapor yang mungkin waktunya
berjarak sampai tahunan itu, saya sebagai seseorang yang berada di dalam melakukan pendampingan itu, saya bisa paham gitu loh. Jadi kalau orang Jawa mengatakan nggak maido gitu kan, kok nggak merasakan itu, loh kok baru lapor sekarang, emang kemarin nggak kemana aja gitu, nggak bisa gitu kan, karena mereka butuh keberanian untuk sampai kepada mau melaporkan gitu kan. Jadi itu hal yang, jadi kalau teman-teman didorong untuk sounding, karena suara Anda itu sangat berharga gitu kan, laporan Anda berharga untuk menyelamatkan orang lain dan juga menyelamatkan Anda dari keterulangan. Karena kalau sekali Anda nggak lapor, dia bisa balik lagi loh, Anda jadi korban. Kalau tidak Anda jadi korban, mungkin orang lain juga bisa jadi korban. Maka untuk memutus siklus keterulangan kekerasan seksual itu harus lapor gitu. Dan pelaporan itu tentu juga memerlukan penanganan. Nah, penanganan ini juga perlu kita bareng-bareng gitu ya, artinya sesuai dengan porsinya masing-masing gitu kan. Bagaimana kemudian penanganan secara serius dan berkeadilan, utamanya untuk korban, karena korban itu traumanya itu kan trauma yang menetap gitu kan ya. Itu bukan trauma yang gampang hilang, selesai satu hari. Mungkin kalau hari ini kita mau pergi, kemudian kita ketinggalan pesawat misalnya, mungkin kita nyeselnya mungkin satu hari selesai gitu kan. Tapi kalau kemudian itu ada berkaitan dengan kekerasan seksual, rasa sakit hatinya, rasa kecewa dan lain-lain itu menetap gitu kan. Dan itu susah sekali gitu kan. Nah, ini yang kemudian perlu untuk dipahami oleh teman-teman di dalam mendampingi maupun mungkin kalau menjadi penyintas. Kita sih salah satu yang kemarin yang bagus itu adalah kita mengatakan jangan pernah menjadi korban dan jangan pernah menjadi pelaku. Jadi dua-duanya, jangan cuma jadi korban aja, maksudnya jangan pernah jadi korban. Terus bisa jadi pelaku dong gitu kan. Dua-duanya ya, jangan pernah menjadi korban dan jangan pernah menjadi pelaku untuk kekerasan seksual. Jadi perlu di-highlight ya teman-teman, untuk ya mungkin jika ada korban ataupun tidak, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk bercerita. Betul. Betul. Jadi perlu untuk dikuatkan. Betul. Jadi teman-teman, artinya begini, kalau teman-teman mungkin, Bu, kalau saya ketemu sama ada korban kekerasan seksual, yang pertama saya lakukan apa? Satu, tangani korbannya dulu. Nah, jadi nanti lapor bisa sih, tapi yang pertama ditangani korban dulu. Artinya dia memerlukan apa? Jadi kita sebenarnya kalau di Satgas itu ada asesmennya, maka yang pertama memang pendampingan korban dulu. Korban itu punya luka apa, dia luka psikologis yang memerlukan, tadi misalnya nggak bisa tidur nih sampai 3 hari 3 malam, kan harus ada obat nih misalnya. Apakah dia perlu pendampingan psikolog klinis, apakah dia perlu psikiater. Jadi penting sekali Bu ya, karena untuk di fakultas sendiri kan unitnya sudah ada family corner untuk bercerita. Jadi tidak hanya untuk bercerita kepada dosen, mungkin teman-teman lebih nyaman bercerita ke teman sebaya kali Bu. Nah itu bisa teman-temannya, jadi jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk bercerita. Dan juga ada unit PSGAD itu tadi ya, untuk PSGAD gender, anak dan disabilitas ya. Tuh. Nah itu jadi bisa melalui itu ataupun family corner. Terima kasih banyak Ibu ya untuk hari ini, karena sudah banyak menyampaikan penjelasan ya, jadi bisa diambil yang digarisbawahi kepada teman-teman ini ya, untuk melakukan tindakan seperti apa nantinya. Mungkin ada yang mempunyai masalah mental health ataupun yang lainnya, itu bisa dikonsultasikan. Oke, terima kasih undangannya. Iya Ibu, terima kasih juga saya. Iya.
Jadi semoga nanti informasi ini bisa memberikan tambahan gitu ya, kekuatan teman-teman bahwa satu di Fakultas Syariah itu kita semuanya keluarga nih gitu kan. Jadi Betul. kita itu keluarga. Di keluarga itu ya saling support gitu kan, saling mendukung. Nah, utamanya kami di Family Corner, teman-teman yang memiliki masalah atau problem yang ingin share kaitannya dengan problem akademik maupun non akademik, mental health atau berkaitan dengan problem keluarga yang berhubungan dengan kalau nanti persoalan akademik, bisa bertemu dengan kami di Family Corner. Dan kemudian teman-teman Family Corner itu juga teman-teman konselor sebaya yang ada di Family Corner, mereka juga sudah dibekali kode etik, jadi mereka ngerti gitu kan. Jadi kalau diceritain ya nggak ember kemana-mana gitu. Jadi bisa dijaga kerahasiaannya, baik kaitan dengan siapa teman-teman yang bercerita ataupun isi cerita tadi. Jadi tentu kita semuanya harus bareng-bareng supaya menjadi kuat, menjadi satu keluarga. Dan kita tentu sangat senang kalau teman-teman mahasiswa itu bisa menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik dengan perasaan yang kemudian bahagia, yang juga bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Kalau begitu, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast Voice of Syariah. Kalau begitu, saya Duta Alfil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.